Jangan lupa nanti kalau yang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yuki Channel, online learning platform Indonesia. Bersama saya Teh Dini dan saya Dini Sumaryanti. Kita bakal ngebahas hal-hal terhits saat ini di rubrik Sharing Muslimah. Ngobrol yuk. Nah, jadi kira-kira apa nih yang lagi hits saat ini? Sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang terjadi di masa pandemi ini yang akhirnya kita harus punya lifestyle baru, new life baru, apa bahasanya Bu? Bener-bener semuanya itu harus serba baru, punya kebiasaan baru. Waduh, yang tadinya pagi-pagi nih ibu-ibu biasanya ribet banget ngurusin makanan, ngurusin baju, bangunin anak-anak mandi, karena dikejar-kejar waktu untuk akhirnya semuanya harus tepat waktu masuk ke sekolah gitu ya, anak-anak sarapan dengan enak. Sekarang mungkin lebih santai ya ibu ya, karena pagi-pagi kita tidak lagi dikejar-kejar, santai aja ya. Biasanya adik harus bangun jam 5, jam 6 harus sudah mandi gitu ya. Sekarang adik-adik mungkin anak-anak di rumah bisa santai, bangunnya bisa lebih siang gitu. Dan ini akhirnya menimbulkan hal-hal yang baru. Nah, ini kan hal yang santai mungkin anak-anak senang, tapi ada hal yang lain juga nih yang luar biasa, bikin geger juga di kalangan emak-emak. Nah, apakah itu? Tiada lain adalah pekerjaan rumah anak, PR anak yang luar biasa sekali numpuk, yang bikin kehidupan dunia baru nih buat para emak-emak di rumah. Selain harus tadinya mungkin pagi-pagi cuma mikirin yang namanya besok kita sarapan apa ya menunya, besok si adek kalau misalkan bekal apa ya isinya. Sekarang enggak, aduh sekarang PR-nya udah dikerjain belum, aduh WA dari guru A ini belum dikerjain, WA tugas dari guru B ini belum dikerjain, ini gimana ya, aduh ibu-ibu ada yang udah kerjain belum tugasnya ini. Wah, akhirnya semuanya numplek di para emak-emak. Terutama emak-emak hari ini nggak cuma harus punya keahlian masak nggak cuma harus punya keahlian senyum doang, sekarang harus nambah keahlian nambah keahliannya, harus bisa jadi guru juga di rumah. Wah, ini betul-betul sesuatu yang tiba-tiba, tapi mau nggak mau emak-emak harus jadi naik kelas ya Bu ya, naik kelas. Dan banyak sekali ternyata dampaknya yang belum siap nih para emak-emak yang tiba-tiba kayak ini kejadiannya tiba-tiba sekali dan harus cepet-cepet move on, harus cepet-cepet growing gitu ya. Ada juga mama yang gagal apa nih? Gagal growing, gagal apa nih Bu namanya? Gagal move on dengan kondisi sekarang ini. Iya. Gagal move on. Alhasil bentukannya apa? Sering banget terjadi percekcokan antara orang tua murid dengan guru. Atau yang paling sedih itu adalah, aku bacain ya para ibu-ibu sini, emak-emak solihah, cus. Apaan tuh Teh? Jadi Budin, beberapa waktu ini aku kan sering medsosan nih ya, teman-teman aku juga suka medsosan. Nah, di antara konten-konten medsos itu kan kita seneng tuh baca-baca yang lucu-lucu. Kenapa ada banyak chat-chat yang di screenshot ini jadi bahan lucu-lucuan yang kok saya miris sekali bacanya. Nih aku bacain ya teman-teman ya. Di sini adalah screenshot antara guru dengan orang tua murid. Nah, biasanya kayak kan wajar aja nanya, ibu hari ini ada tugas apa, kan biasanya gitu normal ya Bu ya. Hari ini tugasnya matematika ini, bahasa Indonesia ini. Nah, ini ada yang lain nih, bahasanya kurang lebih seperti ini. Di salah satu grup yang saya ambil, ini screenshotannya ada di Twitter, ada di Instagram juga ada, di Facebook juga ada, macam-macam. Di sini disebutkan kalau nggak ada kita mau belajar menangkap melempar bola.
Karena di sekolah kami melakukan kegiatan tersebut. Tidak Oh. semua anak-anak bisa menangkap dan melempar bola dengan benar, Mam. Jadi ceritanya ini mau ngasih tugas olahraga Iya, kali ya. gurunya ngasih tugas Ngasih buat tugas. motorik ya, motorik kasar. Nah. Biasanya aktivitas melempar bola kayaknya. Mm-mm. Bu Dini juga kan ada TK ya? Ada. Ngasih tugas kayak gitu juga nggak, Bu? Iya, ada Ngasih tugas tugas. lempar bola gitu ya. Terus nanti kalau misalnya membuat apa? Yang misalnya tugas selain lempar bola itu misalnya itu bisa mulai dari bola besar sampai bola kecil yang kayak gitu-gitu deh, buat motorik anak-anak gitu, lompat gitu. Jadi ya. itu biasa ya sebenarnya dikasih. Biasa. Nah, yang luar biasanya adalah respon dari para orang tua murid. Mereka akan balas, "Gak ada bola di rumah," katanya gitu. "Jangan aneh-aneh deh." Nah, loh, udah ngomongnya kalimatnya udah kayak gini di komunikasinya. Jangan aneh-aneh deh. Itu Nah, balasan untuk guru ya. orang tuanya balas gitu. Bikin PR aja udah cukup bikin stres, katanya gitu. Oke. Terus, "Maaf ya Mami, bukan aneh-aneh," jawab gurunya. Untuk kegiatan gross motor anak dari IGTK sesimpel mungkin bahan yang ada di rumah. Kalau ada nggak apa-apa Mami, santun banget nih gurunya Iya. nih, nggak ngegas. Terus sama si Ibu dibalas, "Adanya panci." Ya, masa dibalasnya gitu. Ini kayak aduh nggak enak banget. Yang lain aku bacain lagi ya. Biar faktanya semakin mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalami juga di grup-grupnya ya. Oke. "Titip tolong sampaikan ke guru yang bersangkutan." Oh, ini kayaknya ada Ke yang kepala nyampein. sekolah Iya, mungkin mungkin ke ya. kepala sekolah. "Oke, Mam," kata gurunya dibalas. "Mom, coba pakai laptop dan pakai Google Chrome, Mom." Terus si Mommy udah mulai ngegas nih. Dia langsung balas, "Saya sudah mau banting laptop saya ini. Sabar, Mom," kata gurunya. "Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater nih ke sekolah. Kalau saya masih dibikin susah, saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah." Wah, ini udah bertanduk nih. "Ya sekolah anak saya, kok saya yang repot." Terus gurunya masih juga sabar nih, "Tolong dicoba lagi ya Mam, maaf Mom, terima kasih." Terus Momnya tetap ngegas juga, "Saya nggak mau coba." Tuh kan, tetap kekeh mama-mamanya. Ada juga di screenshotan yang lain gitu, komplain mama-mamanya ya, emak-emaknya semuanya komplain. Gurunya sabar, dia cuma balas, "Oke Mom, ditampung ya," katanya. Terus emaknya balas lagi, "Disampein sih, jangan cuma ditampung, emang itu tempayan tampung-tampung. Gara-gara emosi sampai martabak abis 6 potong nih, kalau saya gendut kan repot." Nah loh, ini gimana sih? Aduh, sedih saya. Ini saya ketawa bukan ketawa bahagia ya. Saya benar-benar ketawanya ketawa aduh miris banget gitu. Iya, ya Sedih ampun. banget. Pasti akan banyak juga guru-guru yang lain yang sedih kalau baca screenshotan itu. Ya, jelas sedih banget. Saya sebagai guru sedih, sebagai orang tua sedih, juga sebagai saya memposisikan diri sebagai inspirator orang tua hebat. Saya pengen ngajak orang-orang tua untuk menjadi orang tua yang hebat di dalam membimbing Ananda gitu ya, yang bisa kontrol emosinya, terutama karena orang tua hebat itu dimulai dari orang tua yang bahagia. Jelas sedih banget baca screenshotan itu ya. Shock. Ini tuh kayak ketawanya ketawa getir Mak gitu loh. Ya ampun, aku harus ngapain lagi ya, luar biasa sekali. Di satu sisi memang seolah-olah ini kayak fun ya, Lucu, kayak lucu-lucuan, tapi pada tempatnya nggak sih? Itu tuh yang Miris bakal banget. kita bahas hari ini. Budin, jadi sebetulnya kita tuh harus kayak gimana sih? Karena kayaknya sekarang ini kita sulit sekali mendapatkan contoh hubungan antara orang tua murid kepada guru. Sebetulnya harusnya kayak gimana sih? Yang sebetulnya ya harusnya, kalau yang sebetulnya ya kita lihatlah bagaimana dulu Rasulullah mengajari kita gitu ya untuk bersikap kepada guru. Kita lihatlah para sahabat-sahabat gitu ya sebagai seorang muslim bersikap terhadap guru. Kita lihatlah para ulama-ulama yang terdahulu mengajari kita bersikap terhadap guru. Misalnya salah satunya saya screenshot pernyataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini harusnya ada screenshotannya nih ya. Nanti kita tampilin Oke. screenshotannya ya. Imam bin Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa aku ini menjadi budak pada orang yang mengajari aku satu huruf saja.
Jadi dia menyediakan, Imam Ali itu menyediakan dirinya, aku mau jadi budak, kalau ada yang mau ngajarin aku 1 huruf aja. Aku dijual, aku ridho, aku dibebaskan pun aku ridho. Aduh, aku Itu merinding. Imam Ali bin Abi Thalib yang kita kenal sebagai sumber ilmunya kaum muslimin, terkenal pintar. Begitu cara beliau memuliakan gurunya, menyediakan, bahkan kalau hanya mengajari 1 huruf. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Adabnya. Lalu kalau adabnya orang tua, saya mungkin akan screenshot lagi sikapnya Khalifah Umar Harun al-Rasyid. Khalifah Umar Harun al-Rasyid itu adalah pemimpin negara yang luas wilayahnya sudah mencapai 2/3 dunia. Bukan cuma sekedar sejawa ya, Sultan Jawa, bukan pemimpin plus Ece. Sultan Sunda Empire, bukan. Ya, bukan. Tapi luas wilayahnya Khalifah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid itu sudah 2/3 dunia. Bukan Pemimpinnya. pemimpin ece-ece, Bukan kaleng-kaleng. bukan Ya. kaleng-kaleng ya. Ketika beliau melihat putranya mengucurkan air buat gurunya, jadi gurunya anaknya tuh wudhu, ya, lalu putranya ngucurin air buat gurunya, Oke. marah, Kayak gitu aja malah. marah bukan marah, marah ke gurunya juga marah ke anaknya. Apa yang beliau sampaikan? Duhai Syekh, mengapa engkau perintahkan anakku mengucurkan ke air untuk mewudu? Seharusnya engkau perintahkan anakku untuk mengusap tangan dan kakimu, bukan hanya sekedar mengucurkan air. Wah, pantas aja. Itu Khalifah ya yang ampun. menguasai 2/3 dunia. Begitu sikap Masya beliau Allah. memuliakan. Pantesan ya, Allah nggak nitipin 2/3 belahan dunia ke kita nih, susah banget nih adabnya nih. Waduh, Itu harus nyontoh banget ya. sebegitunya ya seharusnya sikap guru terhadap murid. Dan satu lagi kita sering dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau salah satu cucu dari Rasulullah. Kalau orang Indonesia sering banget, kalau tahlilan pasti disebut. Pasti nih, jadi harus Ya, dengerin banget, harus seorang nyontoh ulama banget besar. nih. Beliau dulu punya madrasah. Ya, Hmm. beliau termasuk ulama salaf yang terdahulu gitu ya. Beliau punya madrasah, lalu ya sebagaimana umumnya sebuah madrasah pada masa itu, para santri itu berusaha untuk mendapatkan keberkahan ilmu para santri dengan cara ya membantu mengurusi rumahnya gurunya gitu. Itu yang dilakukan oleh para santri. Kemudian juga menyediakan makanan dan sebagainya, hal yang biasa. Nah, suatu waktu dan setiap memang ya kalau setiap Syekh Abdul Qadir Jailani ini beres makan, itu santrinya pada ngerubung-rebutan sisa makanan. Ya ampun. Dan ketika ada salah satu orang tua murid, orang tua santri, wali santri yang berkunjung melihat hal tersebut, dia tampaknya tidak suka. Oh, jadi ceritanya nih wali muridnya Yang lihat nggak nggak suka. Lalu dia menyampaikan kepada wali murid yang lain. Mungkin kalau zaman sekarang di grup WA gitu ya, walau alam dulu dengan cara seperti apa, entah pakai merpati dan sebagainya, sehingga berdesuslah fitnah tak baik kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga sampai kepada salah seorang pembesar negeri masa itu, yang anaknya juga dititipkan di sekolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia mendatangi dan dia mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa aku menitipkan anakku untuk engkau didik menjadi orang yang pintar, bukan untuk dijadikan pembantu atau diberi makanan sisamu seperti kucing. Lalu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau begitu silahkan ambillah anakmu. Memang saya kesini mau ngambil anak saya, kata pembesar negara tersebut. Lalu dia bawa pulang anaknya,
Dan sepanjang perjalanan ketika ngobrol dengan anaknya ditanya, dites dengan berbagai hukum tentang fikih Islam, tentang syariat Islam, dan anaknya bisa menjawab dengan benar dan dengan detil dan dengan mendalam. Lalu kaget dan bertanya kepada anaknya, bukannya kalian diperlakukan seperti pembantu? Bukannya kalian seperti kucing dikasih makan sisa? Lalu anaknya menjawab, "Duhai ayah, kami bukan disuruh, tapi kami berlomba-lomba, bahkan kami berebutan untuk membereskan, membantu, mengurusi segala urusan guru kami agar keberkahan ilmunya kami dapat. Dan kami selama ini tahu guru kami makan hanya sedikit, sesuap dua suap, karena beliau tahu kami berebut nasi sisa beliau dan beliau tak mau kami sampai cakar-cakaran sehingga beliau menyisakan banyak, kami tak perlu berebut, minimal dapat sesuatu." Mendengar itu, ayah sang pembesar itu menangis lalu mengembalikan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di madrasahnya, kira-kira diterima nggak sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, mau dibalikin lagi anaknya. Kayaknya sih enggak ya, Bu. Yes, enggak. Baper. Bener enggak? Baper. Bukan, nggak ada lah ulama baper gitu Enggak, ya. Ulama terdahulu, kemudian dia juga cucu Rasul, masih Hmm. dekat lah zamannya dengan para sahabat. Hmm. Saya melihat, jangankan ulama terdahulu, ulama zaman sekarang aja saya nggak ngeliat tuh mereka baper. Contohnya ya, ulama zaman sekarang saya lihat yang mereka nggak baper tuh misalnya siapa? Ustadz Abu Bakar Bashir. Itu saya ngeliat nggak ada baper tuh. Hari ini dia dibilang Ustadz Abu Bakar Bashir dibebaskan gitu kan ya. Terus besoknya, ini presiden yang bilang, besoknya ada menteri bilang nggak jadi dibebaskan. Slow aja tuh mukanya, santuy cuman bilang bahwa ini takdir Allah pada saya dan kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan pada saya. Gak ada ulama mah baper ya. Itu ulama zaman sekarang yang udah ribuan tahun, 1000 tahun lebih dari 1300 1400 lah kita dari masa Rasulullah. Apalagi ulama pada masa itu bukan karena baper. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya keberkahan ilmu pada anakmu sudah tertutup karena adabnya orang tua terhadap guru. Jadi daripada anakmu nggak dapat ilmu, udah jangan. Itu teh. Jadi aduh, makanya saya shock banget tuh baca screenshot yang kayak gitu ya. Ada guru, ada orang tua maki-maki guru kayak gitu. Aduh, gimana ya, kita fokus ya, mohon maaf, saya fokus pada keberkahan ilmu buat anak kita. Ya. Bukan fokusnya pada emang gurunya baik, semua guru baik gitu, bukan fokus pada guru ya, tapi fokusnya pada keberkahan ilmu buat anak kita. Memang nggak semua guru baik, tapi tetap apapun guru. Aku tuh speechless ya, karena memang kayak zaman sekarang tuh memang ini tuh kayak semuanya jadi lumrah, Bu. Ketika orang tua merasa sejajar sama guru, atau bahkan orang tua itu sampai ngerasa, mohon maaf, kadang-kadang kalau misalkan guru TK terutama, kok mohon maaf nih ya, kalau bahasanya agak kayak asisten rumah tangga gitu loh. Si Ade tadi ketinggalan Tupperware, Bu guru tolong titip ya. Ya ampun, itu guru apa pembantu, Bu? Jangan gituin ya. Kesannya gimana banget gitu. Saya mengelola TK di Komplek IPB 2 TK Al-Muhajirin. Saya cukup konsen terhadap hal ini. Bukan untuk supaya orang tua memuliakan guru-guru, memuliakan saya dan ibu guru di sekolah saya, bukan. Tapi konsen saya adalah supaya keberkahan ilmu sampai kepada murid-murid saya yang sudah orang tua titipkan kepada kami. Itu konsen saya. Maka saya membuat aturan. Apa, Bu? Kayak gimana, Bu? Coba kasih tahu, Bu. Mungkin ya, aturan antara lain gitu ya, misalnya bahwa tidak boleh, orang tua tidak boleh meminta guru untuk mencarikan barang yang tertinggal. Itu aturannya. Kenapa? Karena kalau barang itu Anda anggap berharga, sebenarnya anak usia TK belum layak untuk menggunakan barang berharga. Kalau Tupperware dianggap berharga, jangan pakai Tupperware ke sekolah, sehingga ibunya
pusing 7 keliling ketika Tupperware-nya ketinggalan. Pakai bungkus pisang aja, Mak. Nah. Gampang, dia tinggal dibuang. Food Ya. grade. Termasuk misalnya pernah saya kebetulan pas mau rapat ada ibu guru yang tiba-tiba resah, kenapa itu antingnya si A hilang. Terus kenapa kalau antingnya hilang? Iya udah nyariin dari tadi nggak ketemu, udah rapat. Tapi ibunya nanyain terus ketemu nggak Bu? Bilang sama ibunya, sama Bu Dini nggak boleh nyariin. Wow. Jadi kalau saya malah seperti itu. Gitu. Ini udah nggak sopan. Kalau ibu merasa bahwa anting itu barang berharga, maka nggak usah dipakein. Anak belum bisa mengelola harta dengan baik. Jangan malah menyusahkan guru. Coba bayangin pada waktu itu sehingga ibu guru tidak bisa rapat yang untuk persiapan besok selama seminggu, atau juga bu guru harusnya sudah pulang jadi nggak pulang, dan bu guru emosinya keganggu loh, resah loh ada barang hilang di sekolah. Gara-gara anting. Gara-gara Tupperware. Dan yang terpenting adalah apa? Keberkahan ilmu buat Ananda karena adab orang tua. Wah, luar biasa banget. Bukan yang lain-lain kalau saya. Jadi, aduh ini penting banget buat emak-emak semuanya, buat ibu-ibu, teman-teman semua, karena ini menyangkut kualitas ilmu yang akan didapat oleh anak kita yang dititipin. Jadi ini benar-benar nggak ngefek banget ya Bu ya, yang namanya sekolahnya di mana gitu ya, harganya mahal atau enggak, tapi bukan. Seberapa kita menghargai guru itu ya Bu ya. Wow, ini luar biasa banget sih teman-teman. Tapi sebetulnya Bu, kalau misalkan kita mau tarik ya, ini mulainya dari mana ya? Kenapa bisa jadi orang tua itu tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya memperlakukan guru dengan benar, dengan baik, dengan santun, dengan adab terbaik? Ya, makin kesini sistem hidup, sebenarnya ini masalah sistem hidup kan. Makin kesini sistem hidup kapitalis itu makin mencengkram. Semua standarnya cuman materi. Sehingga pendidikan pun seperti kita udah bahas kemarin, tujuannya juga ngejar materi, ngejar nilai bagus, ngejar supaya nanti dia dapat pekerjaan yang baik, bisa kerja, bisa punya nilai bagus, kerja di pekerjaan yang baik, dapat uang. Tujuan pendidikan hanya sekedar itu. Yang namanya akhlak, yang namanya iman ya, dimulai dari iman, akhlak, adab, sudah tidak menjadi hal penting. Padahal keberkahan ilmu itu dimulai dari adab. Kenapa dimulai dari adab keberkahan ilmu itu? Karena ilmu dikatakan berkah kalau dia bermanfaat. Ilmu dikatakan berkah kalau dia bermanfaat. Nah, jadi bisa jadi nanti anak-anak kita sudah belajar susah-susah di sekolah yang mahal, kemudian dengan memilih guru yang terbaik gitu ya, tapi tak bermanfaat buat dia karena nggak ada keberkahan. Jadi buat nantinya bahwa ilmu itu terpakai, dan terpakainya bukan cuma untuk mengejar materi, tetapi buat membawa kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Iya nih, memang berarti kita juga sebagai orang tua harus banget belajar. Buat apa sih kita nuntut ilmu itu penting banget ya, harus betul-betul harus bergeser dari yang tadinya pengen dapat uang doang, rumah, apalagi kesetaraan sosial yang luar biasa tinggi gitu ya. Itu memang harus sudah bergeser bahwa manfaatnya loh. Jadi tujuan menuntut ilmunya. Jadi satu, kenapa itu bisa terjadi? Kita hidup di sistem kapitalis yang tujuan menuntut ilmunya memang benar-benar materi. Emang Bu kalau sistem kapitalis tuh mancing banget materi gitu ya Bu? Ya iya. Coba aja Teh, kerasa nggak sih Teteh kalau sekarang nih ya, padahal udah ngaji, kita lebih, kalau ke orang yang duitnya lebih banyak, mobilnya lebih bagus, kita lebih munduk-munduk nggak daripada orang yang solih tapi kemana-mana jalan kaki? Iya sih memang. Nggak kerasa kan? Iya, jadi standar hidup. Standar akhirnya apa ya? Ya orang pun itu yang ya dikejar. Bahagianya ya kalau materi. Nah, ini yang harus kita ubah. Gitu. Iya. Nah kalau ini anak melihat kita, itu yang kita ajarkan pada anak ketika kita memuliakan guru, apapun kondisinya, anak akan ikut memuliakan. Biasanya kenapa tadi Teteh bilang ke guru TK kok, atau guru-guru orang tua, apalagi orang tua yang kaya-kaya naik mobil bagus itu, laganya ini ya bukannya nunduk-nunduk. Ya karena ya guru sama gitu guru, loh, gajinya harusnya berapa, emang ngapain juga gue mesti ngehormatin. Bener. Justru harusnya nunduknya sama guru ya. Iya.
kalau Jangan kita sampai ya. belajar dari para ulama terdahulu. Oke, ini menarik banget. Jadi sebetulnya, nah itu kan, berarti harusnya orang yang berilmu itu yang harus kita lebih muliakan ya, Bu ya. Benar nggak sih, Bu? Iya. Gitu ya. Berarti Terutama guru, orang yang mau kita pilih jadi iya, guru, benar. baik buat diri kita maupun buat anak kita. Iya, pasti kalau anak nyontoh orang Iya, dan tuanya anak kan ya. akan bersikap mencontoh orang. Kalau misalkan kan suka ada tuh kan video-video anak ngebully, ya ampun, gurunya sampai dibully gitu, kok ada gitu kan, ada yang ada yang diketawain, ada yang dicuekin, dia lagi ngajar anaknya main gaple, main gitar, ya Allah, itu sedih banget ya. Jadi sebetulnya emang bisa anak itu dipahamkan adab kalau orang tuanya juga memberikan ya Bu ya contoh untuk Iya. akhirnya beradab kepada guru. Nah sekarang gimana sih Bu sebetulnya standar dalam Islam mengajarkan kita untuk beradab sebelum berilmu? Iya, tadi mungkin di depan sudah sedikit ya saya itu kan untuk beradab sebelum ilmu. Jadi yang karena tadi tujuan pendidikan itu, kalau kita lihat tujuan pendidikan di dalam Islam itu kan satu, untuk membentuk orang yang berkepribadian Islam. Satu, Membentuk orang yang berkepribadian Islam. Oke. Kemudian yang kedua, menguasai sakofah Islam. Sakofah itu naon itu? Ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam. Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih dan sebagainya. Bahasa Arab, sirah Nabi, itu sakofah Islam. Oke. Kemudian yang ketiga, menguasai sains dan teknologi. Menguasai sains dan teknologi. Diurutinnya ditaruh di ketiga. Oke. Ya, kepribadian Islam, menguasai sakofah Islam, dan menguasai sains dan teknologi. Tapi kalau kita sekarang karena sistem hidupnya kapitalis cuman ini nih, yang ketiga ini yang fokusnya hingga mengabaikan yang ini. Pantesan Kalaupun ya anaknya belajar sakofah Islam, menghafal kemarin udah kita obrolin, menghafal Al-Quran, ajarnya ke bukan. Jadi kepribadian Islam yang harusnya jadi pondasi ini nggak ada ya? Nggak ada. Nah, adab itu yang akan membentuk kepribadian Islam. Apa sih kepribadian Islam? Kepribadian Islam itu adalah seseorang yang berkepribadian Islam adalah seseorang yang ketika dia berpikir, menilai berbagai hal, menilai peristiwa-peristiwa gitu ya, dia menggunakan akidah Islam sebagai standarnya. Itu yang pertama. Dan ketika dia berbuat, memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mau makan, dia mau berpakaian, dia pengen punya pasangan, ya itu, dan kebutuhan yang lain itu dia juga menjadikan Islam sebagai standarnya. Itulah orang yang berkepribadian Islam. Nah, untuk ini harusnya yang nomor satu ditujui. Nah, untuk yang punya orang seperti ini dimulai dari adab. Mengajarkan adab, menanamkan adab. Iya. Bukan yang lain-lainnya dulu, bukan jangan bangga dulu anak hafal 1 sampai bisa berhitung, bisa perkalian, bisa bahasa Inggris dan sebagainya, tapi ketika ada orang tua, ada gurunya, dia lari nyelonong, nggak pedulian ya, atau ada orang tua sedang ngobrol, dia berbicara lebih keras. Ini yang harus jadi perhatian lebih dulu. Wow, berarti memang benar ya, adab itu penting banget karena membentuk kepribadian. Memang pada akhirnya sekarang fakta yang bisa kita lihat, anaknya pinter, teknologinya, sainsnya oke, terus sakofah Islamnya, hafalnya oke, tapi kepribadiannya enggak oke, enggak Islam. Ini bentukannya bakal jadi kayak gimana kira-kira Bu? Gedenya nih Bu? Ya, gedenya sedih aja sih ya kalau kebayangin gitu ya. Kebayang nggak sih ketika dia walaupun dia punya ilmu Islam, lulusan pesantren dan sebagainya, tapi tidak terbentuk cara itu tidak dia pakai untuk berpikir dia sakofah Islamnya cuman buat ilmu aja. Kemudian ketika dia menyelesaikan problematika yang dia hadapi dalam hidup dia, contoh ya, ini aja nih problematika yang sekarang tadi Teh Dini sudah sampaikan di awal. Ini kan problematika nih, pandemi, anak harus belajar di rumah, gurunya orang tua nggak punya basic ilmu pendidikan, semua yang
harus sampai kepada anak, target-target yang ditargetkan kepada anak, orang tua yang harus mengerjakan. Ini problema. Ya, kebayang nggak nih orang tua yang udah gede, punya ilmu, pinter, banyak ininya, mungkin dia di kantornya jabatannya tinggi dan sebagainya. Lalu dia harus nyelesain problema ini, anaknya harus belajar, anaknya harus mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Nah, kalau dia nggak berkepribadian Islam, yang ada apa? Tadi nyolot doang. Ya, karena dia nggak, bagaimana dia menilai ini pandemi nih, iya ini saya berat nih, berarti apa? Oke, saya harus sabar, oke saya harus menerima ini dari Allah. Hal kayak gitu aja nggak ada. Ya, ini guru nih mungkin oke, tadi ada temen yang nge-DM saya, nggak semua guru bagus loh mbak. Oke, ini guru kurang ajar nih ya, nyara nyampein ke gue juga gak ini. Ada kan? bisa jadi. Lalu kalau orang yang berkepribadian Islam, itu guru kok kayak gini ya, oke saya harus bersabar. Mungkin gurunya juga sedang stres, apalagi guru tuh kan gajinya kecil, dia sama kepala sekolah udah dikejar, dia sama dinas harus menyampaikan ini itu, belum gurunya juga anaknya harus mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Seorang yang berkepribadian Islam baru mikirnya aja udah dia standarkan pada akidah Islam, udah oke, ini dari Allah, ini di luar kemampuan saya gitu ya. Terus kalau udah gitu gimana? Nah ini kemarin saya baru ngadain kelas healing communication, komunikasi yang menyembuhkan bukan nyakitin. Kalau komunikasi yang kayak tadi gimana teh, nyabet ya, bukan cuma nyakitin, itu melukain banget. Dan ketika di share bukan hanya melukai guru yang bersangkutan, banyak guru yang terluka. Ya. Nah, orang yang berkepribadian Islam pasti dia punya kemampuan untuk satu, melihat permasalahan berdasarkan Islam. Oke, saya harus sabar, ini semua pandemi dari Allah, apa yang bisa saya lakukan dan sebagainya. Lalu dia bersikap memenuhinya. Bersikapnya gimana? Oke, biar gurunya nyebelin tetap gue mesti santun, karena saya tahu bahwa adab ke guru itu harus lebih utama. Bisa jadi saya nggak bisa mendampingi anak saya lagi nggak ada bola gitu ya, nggak bisa mendampingi anak saya main bola, tapi dengan saya tetap santun kepada guru anak saya, bisa jadi Allah mudahkan anak saya tetap perkembangan motoriknya berkembang lewat jalan yang lain. Ini kalau orang itu. Lalu dia nyari-nyari, kayak gak apa-apa, bener adanya panci yang gak apa-apa, ayo ada lempar-lemparan, pancinya dilempar, why not? Kalau pancinya plastik. Dan kalau anak bisa nangkep panci itu perkembangan motoriknya jauh lebih bagus daripada anak yang cuma bisa nangkep bola. Bener, itu lebih susah sebenarnya ya. Yes. Gitu loh teh. Kebayang nggak sih? Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau orang nggak berkepribadian Islam kayak apa? Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, ketika dia menghadapi permasalahan kehidupan, dia tidak berusaha untuk menilai berdasarkan akidah Islam dan mencari solusinya berdasarkan akidah Islam. Wah. Itu contohnya. Sedih banget nih ujungnya ya Bu ya, sebenarnya. Aduh, kita nggak pengen lah. Akhirnya berat hidupnya. Benar berat lah. Berat hidupnya dan bisa menyakiti banyak orang. Benar. Bu, ya. Ini menarik banget nih. Aduh, ini kan dari sisi orang tua. Aku juga nemuin konten yang lain nih, ya. Tapi ini masih tentang komunikasi antara guru dan murid. Bedanya tadi itu wali muridnya bersama gurunya. Ada juga ternyata yang guru-gurunya ini menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah, mohon maaf nih, jadi mudah dilecehkan sama murid gitu loh Bu. Wah, ini gimana, PR juga nih Bu. Iya. Misalkan nih ya, contohnya gimana teh? Aku baca ini ya. Di salah satu sharingan teman-teman, di sini aku juga mendapatkan kayak gini, misalkan, Pak, tugasnya udah aku simpen ya di atas meja Bapak. Lalu gurunya jawab Bu, siapa gitu. Saya, misalkan namanya Budi, kelas 10A gitu ya. Terus gurunya jawab lagi balas, siapa nanya, hahaha. Nah, gimana tuh Bu? Yang kayak gini-gini nih Bu. Iya. Nah,
itulah teh gitu ya. Sistem hidup ini benar-benar udah rusak, bukan cuma ngerusak orang anak, ngerusak orang tua, tapi juga akhirnya pendidiknya juga rusak. Nah, kalau Anda sebagai pendidik kayak saya, ya jangan terus upgrade gitu, karena pekerjaan mendidik itu buat saya satu pilihan profesi yang sangat mulia. Ya, dalam sebuah hadis Rasul menyatakan seluruh penduduk langit dan bahkan gitu ya, bahkan ikan dan bumi, seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan dan semut-semut itu bertasbih, bersolawat ya, lebih tepatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Jadi Mulia enggak? Nah, supaya dapat solawat dari seluruh makhluk di langit dan di bumi, iya, kira-kira kalau guru yang kayak gitu dapat solawat enggak ya? Gitu loh. Maka kalau mau dapat solawat ya yang naikkanlah level kalau Anda sebagai guru. Jadi memang Gitu. mungkin, tapi gimana sih, bukan kadang-kadang ada guru yang mikir kayak gini loh, anak sekarang kan nggak sama kayak anak dulu, bahasanya harus milenial, misalkan gitu ya. Kita guru Biar ya nyambung. bahasanya nyambung, ngeflor lah gitu ya sama anak murid, biar asik juga, anak nurut juga sama kita. Itu benar ya sih Bu kalau kayak gitu? Oke saja kalau kita memilih bahasa yang bisa nyambung dengan murid-murid. Tetapi tetap harus yang namanya pendidik pengajar dengan murid itu nggak bisa sama. Dia tetap harus satu level. Beda level. Beda level. Kalau dia ingin bukan sekedar muridnya suka sama dia. Tapi Jadi karena pendidikan gitu itu adalah untuk supaya anak-anak ini mendapat keberkahan ilmu. berarti memang sebagai pengajar pun kita bukan cuma goalnya itu pengen anak-anak itu bisa ngebaur, bisa dinurutin, bisa disenengin doang gitu ya. Tapi kita pengen keberkahan ilmu itu juga turun ke. Iya. Baiklah, ini jadi benar-benar harus kompak banget ya dua-duanya. So Bu, tipsnya apa nih Bu untuk para ibu-ibu di rumah dan juga para guru mungkin yang lagi nonton juga ini gitu kan? Kira-kira kompaknya kita harus kayak gimana biar nanti pas lagi komunikasi di dalam grup WA ataupun nanti insya Allah pandemi selesai kita tatap muka, konseling dan sebagainya itu nyaman dan keberkahan Allah tetap turun untuk anak kita, anak didik kita. So apa yang bisa dilakukan? Iya, sebenarnya sih kalau ditanya solusinya bagaimana gitu ya. Kalau saya melihat permasalahan yang dihadapi ibu-ibu yang stres lah gitu ya, di pandemi ini kan tadi penyebabnya sistem ya, sistemik. Kenapa dibilang sistemik? Karena nggak terjadi cuma sama 1-2 orang, terjadi pada banyak orang dan di berbagai negara, bukan cuma di Indonesia, gitu ya. Nah ini sistemik, solusinya juga harusnya sistemik. Solusinya juga harus dilakukan secara sistemik, karena bukan cuma masalah bahwa si ibunya stres, tapi kenapa ibu stres? Biasanya beban ekonomi lah dan sebagainya, itu kan terutama materi lagi yang bikin stres. Maka seharusnya solusi supaya di era pandemi ini nggak muncul masalah-masalah gini ya, negara lah yang menyelesaikan secara sistemik. Ya, mestinya kita juga mau dong ngelihat gitu sih, bagaimana sih Islam sebagai agama yang Allah turunkan untuk mengatur semua permasalahan kehidupan manusia itu mengajarkan untuk menyelesaikan masalah ketika ada pandemi. Kenapa stres? Karena bingung juga. Ibu-ibu stres loh. Ini kalau keluar nanti kena virus, di rumah aja pusing. Gini harusnya gimana? Nah, negara harusnya mengambil sikap yang tegas. Kok kita kan nggak tegas nih? Katanya PSBB, tapi diperluas, tapi ini nggak jelas gitu. Itu kan bikin ibu-ibu pusing. Termasuk saya juga, ini gimana sih, saya udah stres di rumah berminggu-minggu gitu ya, di rumah aja berbulan-bulan. Sekalinya saya keluar, orang kok kayaknya slow amat ya. Itu bikin pasar ramai Bu, pasar ramai Bu. Berita pasar ramai. Kemudian kemarin di Radar Bogor, saya orang Bogor ya teman-teman ya, di Radar Bogor itu udah merah membara kota Bogor. Nah, ini kan bikin ibu stres. Nah, sebenarnya gimana sih harusnya negara itu nyelesain masalah pandemi? Islam mengajarkan kalau ada pandemi ya, yang di daerah pandemi jangan kemana-mana, yang di luar jangan ke dalam, gitu. Sudah nggak ada perhitungan yang lain-lain yang
Jadi standar utama perhitungan itu adalah keselamatan manusia, nyawa manusia. Terus ekonomi gimana? Ya negara memang yang harus nanggung. Terus kalau kita gimana? Makanya itu sumber daya alam jangan dikasihin ke asing. Kasihin ke rakyat. Islam mengajarkan sumber daya alam itu adalah milik umum, milik rakyat yang harusnya dipakai untuk kemaslahatan rakyat. Dari situ itu solusi Islam harusnya. Tapi kan masalahnya enggak ya. Terus apa kita harus bersedia mati begitu saja, stres sendiri? Tidak. Karena negara enggak juga ini, maka kita mau nggak mau memang harus survive sendiri, teman-teman. Nah, gimana caranya survive? Satu, sehatkan mental. Sehatkan mental. Jadi orang tua yang bahagia, menjaga emosinya. Karena kalau kita emosinya berantakan, efeknya kepada anak dan pasangan. Itu akan berdampak kepada anak dan pasangan kalau mental kita nggak sehat. Gitu. Dua-duanya mentalnya harus sehat. Gimana supaya mentalnya sehat? Ikutan kelas ibu hebat, Bu. Ilmu yang bikin mental sehat itu. Ilmu. Wow. Karena ilmu akan menguatkan iman kita. Gitu. Ilmu itu yang akan membuat satu iman jadi kuat ya. Kita jadi tahu syariat yang membuat kita bagaimana harus berakhlak dengan benar. Punya adab tadi ke guru itu asalnya dari mana? Dari ilmu. Iya, benar. Bukan dari mana-mana. Asalnya dari ilmu. Jadi supaya mental sehat, satu, cari ilmu. Tentunya ilmu yang membuat kita punya kepribadian Islam. Ya. Kemudian yang kedua, komunitas. Tetap balik lagi. Cari teman. Iya. Karena nggak ada yang menjaga kita, nggak ada yang menguatkan kita kecuali teman-teman yang bagaimana. Tentunya teman-teman yang membawa kita kepada kesolihan. Teman-teman yang membawa kita kuat. Gitu. Sebentar ya, mobil mau berangkat, jadi suaranya cukup terganggu. Oke. Sip, lanjut Bu. Berarti tadi gitu ya, sebetulnya sehat dulu deh kitanya. Cari ilmu, cari komunitas. Itu balik lagi karena memang ya kalau sekarang kalau misalkan punya uang nih, sedih, emang bisa laporan gitu? Iya. Ke Pak RT minta Gak uang? bisa. Gak bisa. Kita sendiri yang bisa menguatkan. Betul, lewat komunitas itulah yang akhirnya ilmu, jangan-jangan nggak cuma ilmu doang ya Bu ya, jangan-jangan dapat juga tuh muamalah di komunitas. Oh iya, ya, seperti Teh Dini di komunitas Ibu Hebat itu ya, yang sudah ada di beberapa kota. Ya. Itu aktivitasnya bukan cuman aktivitas yang membuat bagaimana kita bisa jadi ibu yang bahagia yang mendidik anak dengan baik. Jadi ada misalnya kalau kita ya Teh hari Minggu. Nah, itu Minggu. Judulnya adalah harinya belanja di teman. Nah, jadi boleh share tuh, nggak tiap hari boleh share dagangan. Dan kita upayakan belanja pada teman satu komunitas. Kan itu kan jadi ekonomi juga bisa bangkit. Terus ada lagi hari Selasa jadwal kajian. Dan hari Jumat ada jadwal jurnal syukur. Nah, ini nih yang bikin healing kita nih. Healing, lebih sehat secara emosional. Itu perlunya komunitas. Kenapa sih mesti bersyukur? Mesti bikin jurnal syukur? Kenapa juga mesti ditulisin? Kenapa pula mesti disampaikan kepada yang lainnya? Nah, itu bahasannya 2 jam sendiri. Jadi yang penting kita ada kegiatan. Iya, mungkin next kita bakal bisa sharing-sharing juga di Zoom atau di live kayak gini ya Bu ya, next time. Makanya pantengin terus FB-nya Bu Dini Sumaryanti. Nanti kita bakal sharing hal-hal yang lebih hits lagi ya, dan lebih luar biasa lagi. Oke Bu, so akhirnya tadi itu ya, intinya antara orang tua dan guru memang harus tahu pertama adabnya juga ya Bu ya, tahu adabnya juga. Memang betul-betul harus dipahamkan juga tentang kepribadian Islam itu lebih unggul loh. Gitu. Bu, ada pesan nggak Bu untuk para orang tua dan para guru yang mungkin sekarang lagi nonton? Iya, nomor 1
kuatkan komunikasi antara orang tua dan guru. Kenapa perlu? Ya, bisa jadi memang orang tua kesulitan. Wah, ada suara mobil lagi teman-teman, bentar ya. Daripada nggak kedengeran, padahal ini intinya. Kita Ini tunggu. intinya. Kita tunggu dulu. Kita enak sih karena pinggir jalan di sini. Kita Ya. padahal sepi loh. Sepi. Tapi tetap aja mobil mah ada aja yang lewat satu dua. Bilang gitu. Iya. Oke. Oke. Aduh, nggak cuma mobil sih sebenarnya di sini yang lewat-lewat, ada sol sepatu, apalagi asap pisau. Bentar lagi nih aku nungguin nih mau tukang kerja. Bentar lagi siang ya, somai mau datang nih. Bentar lagi nih mau bakso. Iya. Wah, jangan-jangan manasin nih tetangga ya. Kalau Manasin lagi mobil. manasin mobil. Aduh. Kenapa kita pilih hari ini di luar? Ternyata di luar lebih seger ya. Lebih segar, lebih kayak kita seolah-olah menghirup udara bebas ya karena di rumah terus. Jadi kita pilih untuk di halaman rumah. Cuman ya itu, kalau ada mobil lewat dan sebagainya, Harap bersabar. harap bersabar ya teman-temannya. Teman-teman Apalagi juga kalau ini tetangga manasin mobil. Sabarnya mesti ditambah. kira-kira berapa menit ya kita nggak tahu. Jadi tahan dulu karena intinya bentar lagi bakal di-sharing sama Bu Deni. Ada yang mau tanya. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, kita bahas-bahas sambil ini ya, sambil nunggu yang manasin mobil. Kan kita harus mempersilahkan juga ada tetangga, silakan. Lagi tetangga ada adabnya juga ya Bu ya. Oke, aku lihat dulu di sini ya. Adakah yang bertanya? Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Mm-mm. Tinggal kicauan burung. Kalau kicauan burung Oke, indah ya Bu indah, Dini ya. enak. So, silakan Bu Dini. Apa yang Oke. ingin disampaikan? Yang pertama itu jalin komunikasi yang intens. Ya, komunikasi yang intens dan komunikasinya yang positif. Oke, intens dan positif. Dua-duanya harus punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang positif. Ya. Intens kalau kayak tadi, mana bisa Pak, Bapak nampung-nampung doang. Emang Bapak tempayan itu intens tapi nggak positif. Nah, Jalin komunikasi yang intens dan positif. Positif di mana? Positif di kepala dan positif juga apa yang diungkapkan. Nah, kenapa bisa jadi semuanya harus berpikir positif? Ketika guru, ini banyak di sekolah saya juga orang tua yang udah dikasih gitu ya, terus hasilnya nggak disampaikan ke bu guru, videonya nggak dikirim-kirim gitu ya, foto hasil karya anak juga nggak dikirim-kirim. Guru harus berpikir positif. Oh, mungkin ibunya sedang ada deadline, ibunya sedang kuotanya tidak ada, ibunya sedang sibuk dan sebagainya. Harus positif dan sabar menunggu. Demikian juga para orang tua ketika mendapat tugas dari guru dan dirasa sulit, berpikirnya positif. Kok susah amat ya? Oh, maunya guru anak saya jadi bisa ya menguasai gitu. Bisa jadi susah tapi sebenarnya nanti berdampak besar buat anak-anak kita. Berpikir positif. Lalu menyampaikannya juga positif. Sampaikan aja orang tua yang merasa berat, sampaikan. Ibu mohon maaf, kan enak tuh kalau pakai kata maaf. Dan ketika kita terbiasa memakai kata maaf, kita interaksi dengan anak pun akan memakai kata juga yang positif. Mohon maaf, ini kok saya kesulitan ya Bu kalau kayak gini. Nah, mungkin Bu Guru akan membantu memberi alternatif gitu ya, dengan media atau bahan-bahan yang lebih mudah, yang bisa dibantu mikir di rumah adanya apa, di rumah adanya apa, di rumah adanya apa gitu. Jadi sampaikan saja kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi, tapi jangan dengan nyolot. Jangan ngegas, sampaikan bahwa akui gitu, kami nggak ada di rumah kami kesulitan. Itu pasti Bu Guru juga berusaha untuk membantu ya apa yang kesulitan. Termasuk kami di sekolah sampai hari ini ada evaluasi, tentunya kami dari orang tua juga, rapot sudah siap ditulis, ada evaluasi yang belum masuk. Bu Guru menawarkan, kalau orang tuanya ini, kalau kasusnya di sekolah saya diem aja, nggak ada kabar gitu ya, nggak dibaca pesan Bu Guru di Japri, nggak dibaca. Bu Guru harus tetap
husnuzon, tetap berpikiran baik bahwa mungkin ibunya sibuk, lalu bisa apa perlu dibantu oleh bu guru, bisa jadi bu guru akan membantu untuk datang, khusus satu anak kan nggak masalah, bu guru fit callan dengan anaknya untuk melakukan penilaian, misalnya membantu anak belajar, nggak ada masalah. Yang penting komunikasi, tapi komunikasinya yang positif, positif di kepala dan positif ketika mengomongkan. Wah. Itu sih intinya, jadi nggak rusak itu hubungan dengan guru, dan yang terpenting keberkahan ilmu anak kita tidak hilang. Benar. Meskipun kita sekarang LFH kayak gini tetap bisa dapat keberkahan ya Bu ya, kalau adabnya tetap dijaga. Aduh. Kenapa mungkin ada yang terlewat ya, satu lagi ya, kenapa mesti dikomunikasikan? Bukan berarti kalau yang diem, tapi diemnya gini, ini guru nih yang nggak tahu apa di rumah, emangnya ibu-ibu di rumah kagak ada kerjaan nggak diungkapin, ngedumel, bukan ngedumel, bahkan tidak ngedumel, tapi di dalam hati kesal. Itu juga merusak. Meskipun nggak ngomong-ngomong, Nggak ngomong. ya ampun, Maka, efeknya sampai kayak gitu. iya. Nggak bisa ya tipu-tipu ya, nutup-nutupin gitu nggak bisa ya. Karena ini urusannya sama Allah. Wah, ini emang nih nggak ada yang bisa kita tutup-tutupin ya. Ini hatinya terbuka. Kalau misalnya Karena sama Allah, kalau kita jelas targetnya adalah keberkahan ilmu buat anak kita, kelak ilmu itu terpakai seperti itu. Itu yang pertama ya. Itu baru pertama. baru pertama ibu, baru pertama. Yang pertama itu tadi ya. Oke, komunikasinya harus positif dan hubungannya harus bagus gitu ya. Oke. Yang kedua, sampai kapanpun tetaplah, bahkan ketika tadi gurunya nyebelin gitu ya, tetaplah, karena kita nih orang tua ingin mendapat keberkahan ilmu, maka tetaplah dijaga. Tetaplah dijaga, memuliakan guru itu tetap dijaga. Jangan sampai keberkahan ilmu anak kita itu hilang karena kita tidak menjaga, memuliakan guru. Bahkan ketika anak kita sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut, misal sudah lulus TK, udah nih kan, beres nih, kita mikirnya udah nggak ada hubungannya sama gurunya, guru TK-nya anak saya, bebas deh ngomongin, tak guru TK anak saya ya, halo dulu itu nanti dipakai yang namanya ilmu yang berkah itu nanti bermanfaat buat dia, dipakai anak kita dalam kehidupan mereka. Ya, itu ya, termasuk saya juga pernah ngalamin bahwa tidak ada kecocokan dengan pihak sekolah. Selama anak saya masih sekolah di situ, saya tetap harus menghormati, ngasih usulan-usulan, bersikap baik, itu yang harus kita lakukan karena target keberkahan ilmu. Tapi ternyata tidak bisa. Ketika saya mengeluarkan anak saya dari sekolah tersebut, adab saya tetap, karena pasti ilmu yang dia pakai walaupun hanya berapa bulan atau hanya berapa hari di situ, berharap tetap dipakai, tetap kita harus, bahasa Islamnya sikoh, memuliakan sekolah tersebut. Kalau nggak cocok pindahin, jangan jelek-jelekin. Pindahin aja, nggak usah jadi gosip kan. Dan bedakan ya. Bukan berarti bahwa kalau pihak sekolah itu ada kesalahan nggak dikasih masukan, ngasih masukan dengan cara yang ma'ruf, tapi tidak merusak penghormatan kita kepada guru. Demi apa? Demi keberkahan ilmu anak-anak kita. Waduh, ini jadinya panjang banget. Wah, benar-benar ibu-ibu harus udah stop ngomongin guru di belakang. Iya. Bener ya Bu ya? Iya. Datengin Bu, kirimin kue. Kirimin makanan. Kalau ada yang, saya sedih, pernah ada anak bilang gini, Umi aku tuh nggak suka tuh sama guru aku yang ini. Pantesan gitu, ini anak bermasalah teh. Oh iya. Pantesan gitu ya, masalah nilai, masalah apa, karena anak sampai tertangkap hal itu oleh anak. Terus akhirnya anaknya nggak pinter-pinter itu. Mata pelajarannya juga pinter. Jangan-jangan coba ibu-ibu yang masih ngerasa sekarang ilmu-ilmunya nggak kepake, jangan-jangan waktu dulu kayak gitu cepet-cepet istighfar Bu. Aduh, kan sudah
Iya. ada ya celutukannya, aduh aku mau capek-capek belajar ya, terus sekarang nggak kepake ya, jadi Jangan. ngurusin anak. Jangan Bu, cepet-cepet Iya. istighfar ya, siapa tahu nanti sama Allah ditambah lagi tuh nikmat ilmunya. Waduh, ini luar biasa banget hari ini. Ada lagi kan Ibu? Itu aja Udah sih itu ya. aja tadi kita review dulu ya. Yang pertama tadi hubungannya. Kalau hubungan orang tua dengan guru ya, Iya. kalau tadi yang untuk supaya orang tua nggak stres ya, supaya nggak jadi orang tua yang kayak gitu tadi ya, perbaiki kualitas diri, jaga kesehatan mental dengan ilmu dan dengan komunitas. Iya, itu ya tadi ya. Kalau yang dengan orang tua dengan guru, komunikasi intens dan positif. Intens dan positif. Oke. Dan yang ketiga, kalaupun ada masalah, jangan rusak keberkahan ilmu dengan hal buruk Ya. yang kita lakukan kepada lembaga maupun kepada guru. Oke, waduh luar biasa banget. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyampaikan materi kali ini. Diskusinya seru sekali, terutama kita diskusinya di luar ruangan kayak gini ya, jadinya lebih seger, lebih banyak hal yang bisa kita kupas. Mudah-mudahan next juga kita bisa sharing hal yang lain yang lebih hits, yang bisa lebih diaplikasikan juga oleh para ibu-ibu. Oke, thank you udah mantengin terus channel ini, channelnya Budini dan channelnya Yuki Bla. Thank you banget buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah, keberkahan ilmu yang hari ini pun bisa didapat hingga nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Itu aja dari saya Dini, dan Saya Dini Sumaryanti. sampai jumpa di pembahasan Semi Muslimah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.